Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena miskonsepsi dalam pembelajaran fisika. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep. Dan konsep menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Singarimbun dan Effendi. Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep merupakan penggambaran secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek. Yang kedua yaitu menurutkan. Menurutkan, sebagaimana dikutip oleh Harifuddin Jawidu, konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Sedangkan menurut Sijadi, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan kelompok objek. Yang keempat yaitu menurutkan, mengatakan bahwa konsep adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian. Kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Selanjutnya yaitu menurut Umar, menyatakan bahwa konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Selanjutnya menurut Ausubel dalam bab tahun 1991, konsep merupakan benda-benda kejadian, situasi atau ciri khas yang terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau simbol. Menurut Russell dalam Suryadi tahun 1987, konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili semua kelas objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Yang terakhir yaitu menurut Egan, konsep adalah gagasan atau fenomena yang membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Sehingga dari pengertian beberapa ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa konsep merupakan sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu objek. Dapat berupa proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu untuk menggolongkan dan mewakili realistis kompleks sehingga dapat dipahami. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Hanifah yang telah menyampaikan pemaparan awalnya. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulina. Kepada Maulina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengertian prakonsepsi. Pengertian prakonsepsi menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Van der Beek, prakonsepsi merupakan konsepsi yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum pelajaran, walaupun mereka sudah pernah mendapat pelajaran formal. Dan yang kedua yaitu menurut Suparno, prakonsepsi merupakan gagasan atau ide-ide yang dimiliki oleh siswa sebelum menerima satu pembelajaran. Contoh prakonsepsi pada siswa yaitu sebelum siswa mengikuti pelajaran mekanika, mereka sudah banyak berpengalaman dengan peristiwa-peristiwa mekanika seperti benda jatuh, benda bergerak, gaya, dan sebagainya. Dan karena itu mereka sudah mengembangkan sebuah konsep yaitu kecepatan gaya yang belum tentu sama dengan konsepsi dari fisikawan. Selanjutnya yaitu pengertian miskonsepsi. Menurut para ahli, yaitu yang pertama Van der Beek mendefinisikan sebagai konsepsi siswa bertentangan dengan konsepsi para fisikawan. Yang kedua yaitu Suparno menyatakan bahwa konsep awal yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Yang ketiga yaitu Fowler dalam Suparno memandang miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep. Penggunaan konsep-konsep yang berbeda dan hubungan hierarki konsep-konsep yang tidak benar.
Yang keempat yaitu menurut Hussein dan Sabrin dalam Setiawan Arjaya dan Ekayanti 2014 halaman 21, miskonsepsi adalah salah pemahaman yang disebabkan oleh pembelajaran sebelumnya dan kesalahan yang berkaitan dengan prakonsepsi pada umumnya. Yang kelima, menurut Bahar dan Wandersee, miskonsepsi dapat definisikan sebagai keyakinan salah atau tidak ilmiah yang diyakini oleh peserta didik pada konsep atau fenomena tertentu yang mungkin disebabkan subjek lain atau diperoleh dari pengalaman mereka sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut Novak, mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya itu menurut Brown, menjelaskan miskonsepsi sebagai suatu pandangan yang naif dan didefinisikan sebagai suatu gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima. Yang terakhir yaitu menurut Pelsin, menemukan miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep. Contoh dari miskonsepsi tentang konsep kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Kebanyakan siswa memahami istilah sesaat sebagai suatu waktu interval, meskipun mereka merupakan interval yang sangat kecil. Yang kedua itu miskonsepsi tentang gaya gravitasi. Kebanyakan siswa secara spontan mengatakan bahwa sebuah benda yang masanya lebih besar akan jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan pada peristiwa gerak jatuh bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Maulina. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lailatul Rahmi. Kepada Ila, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terbentuknya miskonsepsi pada anak atau siswa. Miskonsepsi dapat muncul pada diri siswa berasal dari pengalaman sehari-hari ketika berinteraksi dengan alam sekitarnya. Sebelum mempelajari fisika, semua anak sudah mempunyai pengalaman dengan peristiwa-peristiwa fisika. Misalnya, pada benda jatuh bebas, aliran listrik, energi, tumbukan, dan lain-lain. Dengan pengalaman itu, maka di benak para siswa sudah terbentuk suatu intuisi dan teori siswa mengenai peristiwa-peristiwa fisika tersebut, yang sudah tentu intuisi dan teori yang terbentuk belum tentu benar. Jika intuisi yang terbentuk tersebut salah, biasanya akan sulit sekali untuk diperbaiki karena tanpa sengaja secara konsisten konsep fisika yang salah tersebut menjadi pegangan hidupnya. Adanya miskonsepsi ini jelas akan sangat menghambat pada proses penerimaan dan asimilasi pengetahuan-pengetahuan baru dalam diri siswa, sehingga akan menghalangi keberhasilan siswa dalam proses belajar lebih lanjut. Konsepsi dan miskonsepsi siswa diduga kuat terbentuk pada masa anak dalam interaksi otak dengan alam. Sejak kecil, anak berpengalaman dengan alam di sekitarnya. Anak yang menggerakkan mainan telah memperoleh pengalaman yang berhubungan dengan konsep gaya, momentum, kecepatan, dan percepatan, walaupun istilah itu memang belum digunakan. Maka di dalam otaknya sudah dibentuk konsepsi atau miskonsepsi yang berhubungan dengan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya yaitu tentang istilah miskonsepsi. Yang pertama, konsep alternatif. Beberapa peneliti modern menggunakan istilah konsep alternatif. Alasannya yaitu yang pertama, lebih menunjukkan pada penjelasan berdasarkan pengalaman yang dikonstruksikan oleh siswa sendiri. Yang kedua, memberikan penghargaan intelektual kepada siswa yang mempunyai gagasan tersebut. Yang ketiga, secara kontekstual, masuk akal, dan juga berguna untuk menjelaskan beberapa persoalan yang sedang dihadapi siswa. Yang kedua, miskonsepsi. Beberapa peneliti menggunakan istilah miskonsepsi dengan alasan yang pertama, sudah mempunyai makna bagi orang awam. Yang kedua,
Dalam pendidikan sains, istilah itu sudah membawa pengertian-pengertian tertentu sesuai dengan pemikiran saintifik. Yang terakhir yaitu istilah itu mudah dimengerti baik oleh guru dan orang awam. Nah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ila. Selanjutnya kita lanjut ke materi terakhir, yaitu miskonsepsi pada fisika, yang akan saya sampaikan sendiri. Miskonsepsi dalam fisika sering terjadi sesuai dengan miskonsepsi banyak terjadi dalam bidang fisika. Van der Sel, Mintes, dan Mofak dalam artikelnya mengenai Research of Alternative Conception in Science menjelaskan bahwa miskonsepsi terjadi dalam semua bidang fisika. Dari 700 studi mengenai miskonsepsi, ada 300 meneliti tentang miskonsepsi dalam mekanika, 159 miskonsepsi tentang listrik, 70 miskonsepsi tentang panas, optik, dan sifat materi, 35 tentang bumi dan antariksa, serta 10 studi mengenai fisika modern. Pertama itu mekanika, yaitu dalam bidang gerak. Beberapa miskonsepsi yang dialami siswa yaitu siswa beranggapan bahwa kecepatan sesaat dan percepatan sesaat sebagai suatu waktu interval meskipun intervalnya sangat kecil. Yang kedua itu miskonsepsi tentang gaya gravitasi. Kebanyakan siswa secara spontan mengatakan bahwa sebuah benda yang masanya lebih besar akan jatuh lebih cepat daripada benda yang bermassa lebih kecil pada peristiwa gerak jatuh bebas. Selanjutnya itu miskonsepsi tentang percepatan. Siswa beranggapan bahwa percepatan selalu terjadi dalam arah yang sama dengan arah benda yang sedang bergerak. Mereka tidak mengerti bahwa ada yang disebut dengan perlambatan atau percepatan negatif. Yang kedua yaitu vektor. Beberapa miskonsepsi yang dialami siswa, yang pertama itu kecepatan adalah sifat intrinsik dari suatu benda yang sedang bergerak dan itu independen di setiap kerangka referensi. Yang kedua yaitu lintasan adalah sifat intrinsik dari suatu benda yang sedang bergerak, maka juga independen di setiap kerangka referensi. Yang ketiga yaitu bila ada dua kecepatan bekerja pada suatu benda, satu kecepatan bekerja sesudah yang lain tanpa interaksi. Yang ketiga itu gaya, massa, dan berat. Beberapa siswa mengalami miskonsepsi. Yang pertama yaitu menurut fisika, berat adalah suatu gaya yang dilambangkan dengan F dan mempunyai satuan Newton. Sedangkan massa mempunyai unit satuan kilogram dan itu bukan gaya. Yang kedua yaitu siswa mempunyai miskonsepsi tentang gaya karena mereka menghubungkan gaya dengan suatu aksi dan gerak. Mereka mengerti bahwa setiap gaya mesti menyebabkan suatu gerakan. Akibatnya mereka berpikir bahwa bila tidak ada gerak, sama sekali juga tidak ada gaya. Yang keempat, yaitu mengenai hukum Newton. Beberapa miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Yang pertama yaitu siswa memahami bahwa benda yang diam di atas meja tidak mempunyai gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, siswa memahami bahwa besarnya gaya gesekan yang dialami suatu benda berada di satu permukaan hanya tergantung pada kekasaran permukaan itu. Namun ada hal lain yang mempengaruhi besarnya gaya gesekan, seperti massa benda itu sendiri dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya itu panas dan termodinamika. Beberapa miskonsepsi yang dialami siswa. Yang pertama, siswa beranggapan bahwa bila panas diberikan kepada air yang mendidih dengan cepat, maka suhu air yang mendidih itu akan bertambah. Padahal yang sebenarnya adalah suhu tetap tidak naik sampai semuanya menjadi gas. Yang kedua itu beberapa siswa meyakini bahwa suhu es adalah 0 derajat Celcius, padahal suhu es lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Selanjutnya itu mengenai gelombang dan optik. Beberapa miskonsepsi yang dialami siswa. Yang pertama, siswa mempunyai miskonsepsi tentang perjalanan suara. Suara berjalan paling cepat melalui ruang hampa atau ruang di mana tidak ada udara. Yang kedua, siswa beranggapan bahwa cahaya hanya dapat dipantulkan dari permukaan cermin yang halus dan tidak dapat dipantulkan dari permukaan yang tidak halus. Selanjutnya itu listrik dan magnet. Beberapa miskonsepsi yang dialami siswa. Siswa salah mengerti tentang apa yang membuat lampu dapat menyala dalam suatu rangkaian. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa cukup dengan menyambung lampu dengan baterai dan satu kabel, maka lampu akan menyala. Yang kedua itu siswa salah memahami bahwa kutub magnet yang senama adalah netral dan yang tidak senama tarik-menarik.
Padahal yang benar, kutub magnet yang tidak senama tak akan tarik-menarik, dan yang senama akan tolak-menolak. Yang ketiga itu beberapa siswa masih keliru menyatakan kutub magnet bumi utara adalah kutub utara dan kutub magnet bumi selatan berada di kutub selatan. Padahal yang sebenarnya adalah kebalikannya. Kutub magnet bumi utara berada di kutub selatan dan kutub magnet bumi selatan ada di kutub utara. Dan yang terakhir yaitu miskonsepsi dalam astronomi dan bumi antariksa. Yang pertama yaitu semakin kita dekat dengan api, kita akan merasa panas. Maka orang menyimpulkan bahwa pada musim panas menjadi lebih panas daripada musim dingin karena selama musim panas bumi ini lebih dekat dengan matahari atau sumber panas. Yang kedua itu banyak siswa mengartikan bahwa black hole atau lubang hitam sebagai lubang dua dimensi yang hanya bisa dimasuki dari satu arah bagian atasnya. Hal ini tidak benar karena lubang hitam adalah bulat yang dapat dimasuki dari semua arah. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.